Oke teman-teman Atrivi, kita bacain komentar dari teman-teman yang masuk di channel ini. Yuk kita mulai baca, tapi mohon maaf ya nggak bisa semuanya ya. Ini kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit untuk membaca komentar-komentar yang masuk di channel Atrivi. Yuk, pertama dari Kak Haris Maulana. Ini tentang penipuan modus love scam. Love scam itu penipuan modus cinta, modus asmara. Kita baca komentarnya ya. Sesungguhnya penipuan atau scammer bentuk apapun lebih kejam daripada korupsi uang negara. Ini bukan bicara soal nominalnya, melainkan skemanya yang lebih kejam dari korupsi. Nah ini menurut Kak Haris Maulana ini bahwa scammer ini lebih kejam daripada korupsi ya. Kita lanjut dari Kak Muhammad Sabri. Muhammad Sabri ini tentang video terlanjur ngasih foto kartu ATM tetapi OTP tidak dikasih ya. Bagaimana jika hanya nomor kartu dan expired date kartu saja Pak? Apakah ini aman? Ya tergantung. Nah jangan-jangan nanti Mas Muhammad ini lupa ngasih OTP ya. Banyak kejadian itu, oh saya hanya ngasih nomor rekening aja, padahal pas ditelepon itu secara tidak sengaja ngasih nomor kartu ATM, ngasih CVV, ngasih expired date, bahkan ngasih PIN dan sebagainya. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu udah mereka kasih ke penipu gitu loh. Jadi intinya kalau pengen aman ini untuk Kak Muhammad Sabri karena nomor kartu expirednya juga sudah tahu, sebaiknya ganti kartu ATM ya, ganti kartu ATM-nya. Ya, tinggal datang ke bank minta ganti kartu. Ganti kartu ATM ya, bukan ganti nomor rekening. Kemudian dari Kak Kodam TV, kok bisa ya penipuan kayak gini loh di TikTok. Barusan saja aku WA-an sama orangnya. Ini tentang penipuan kerja paruh waktu ya. Bisa Kak, banyak banget modusnya sekarang ya. Mengatasnamakan perusahaan A, perusahaan B, kerjaannya cuma review hotel, kerjaannya cuma apalagi review tempat makan, kerjaannya review tempat wisata, follow Instagram, subscribe YouTube, kemudian apalagi bikin fake order. Intinya untuk semuanya untuk meningkatkan rating, ujung-ujungnya kamu disuruh top up. Pokoknya kalau udah kena penipuan modus kerja paruh waktu ini, kalau kamu disuruh top up, abaikan apapun itu. Kemarin masih ada yang ngeyel, DM ngeyel, Pak tapi ini dari perusahaan Shopee gitu loh. Shopee itu ternama, nggak mungkin dia menipu. Loh kok tahu dari Shopee mana? Ini pakai logo resmi, pakai surat resmi. Lah penipu ini bikin surat resmi kayak gitu dikirim WA ke kamu tuh ya gampang, itu surat palsu kan gitu. Jadi intinya kalau bermain online itu jangan terlalu lugu ya. Ini dari Kak Jumarini. Kak Jumarini, alhamdulillah pagi ini tanggal 21 Juni 2023 tidak jadi transfer. Rencana siang ini mau transfer 3,6 juta untuk narik dana saya yang kemarin transfer 2,6 juta. Nah biasanya gitu ya untuk modus penipuan kerja paruh waktu ini. Ya deposit nggak bisa ditarik, kemudian disuruh deposit lagi, diiming-imingi komisi yang lebih besar, diancam kalau nggak deposit uangmu akan hilang, diancam kalau nggak deposit karena kamu sudah menandatangani perjanjian kerja, kamu akan dituntut ke kepolisian, diancam macam-macam, udah abaikan. Karena apa? Karena kalau kamu nanti nekat transfer lagi loh ya, udah kemarin nggak bisa balik, saya disuruh transfer, nekat deposit lagi, ujung-ujungnya uangmu nggak bisa ditarik lagi. Nah, kemudian kamu dimintain transfer lagi, nggak bisa balik lagi. Masa sih kamu mau jatuh ke lubang yang sama? Ingat loh, modus ini udah menimpa banyak banget orang. Saya yakin udah ribuan orang yang terkena modus ini. Jangan sampai kamu menjadi korban-korban berikutnya. Oke ya, lanjut. Dari Kak Tino 8400, dari Kak Tino 8400, mereka kerjasama modus meningkatkan penjualan Tokopedia. Mungkin ada kerjasama dengan Tokped, kenapa dibiarkan saja mereka menipu? Ya ini buat Kak Tino, jadi Tokopedia ini nggak ada hubungannya dengan penipu ya. Maksudnya gini, modus kerja paruh waktu ini kan kamu nanti disuruh bikin fake order, disuruh bikin love di Tokopedia, kamu disuruh bikin misalnya nanti kirim link, screenshot gambar di Tokopedia, itu akal-akalan penipu aja. Jadi penipu itu seolah-olah mereka itu ada hubungan dengan Tokopedia karena
misi-misinya itu semua dialihkan di Tokopedia, misi-misinya di Shopee, misi-misinya di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Itu hanya kedok penipu aja. Mereka tuh seolah-olah menjadi mitra, seolah-olah padahal ya nggak ada. Ya kan bisa aja misalnya kamu disuruh subscribe YouTube, tugasnya disuruh subscribe YouTube-nya Atta Halilintar atau disuruh subscribe YouTube-nya Deddy Corbuzier. Nah kan ya bisa aja, dan Deddy Corbuzier, Atta Halilintar tuh nggak tahu menau gitu loh. Jadi itu hanya kedok misi aja yang dilakukan oleh penipu agar terlihat mudah, terlihat real, dan terlihat seolah-olah ini resmi. Oh tugasnya hanya untuk follow akunnya Pak Yusuf Hamka. Oh hanya akun follow Instagramnya Pak Jokowi. Itu hanya tugasnya saja gitu loh ya. Jadi teman-teman harap bedakan. Jadi penipu ini berkamuflase, menyamar seolah-olah mereka ada hubungan, padahal nggak ada gitu loh ya. Lanjut. Ini tentang arisan online. Ini tentang arisan online. Saya sudah dapat 20.000 lumayan, disuruh top up, gak bakal saya top up lagi. Terus ini tentang penipuan segitiga ya. Aku motor 8 juta sampai bikin grup WA biar tahu nomor FB penipu. Jadi penipuan modus segitiga ini, penipu ini di tengah-tengah. Jadi ada penjual, pembeli. Dia ke penjual ngaku pembeli, dia ke pembeli ngaku penjual. Kemudian ketika penjual dan pembeli ini bertemu itu ditelepon terus. Jadi nanti transfernya ini ke penipu sehingga nanti uangnya masuk ke penipu, sementara penjual sama pembeli ini ya eker-ekeran dewe. Itu modus penipuan segitiga. Ya banyak menimpa ya sekarang, motor, mobil, handphone, laptop itu banyak modus penipuan segitiga. Jadi ini ke penjualnya, saya mau beli tapi nanti yang akan datang adik saya. Nah, nanti ke penjualnya, ke pembelinya juga ngomong, silakan ini dibeli gitu kan ya. Nanti penjual sama pembeli ini akan ketemu. Jadi hati-hati. Sudah banyak video-video saya tentang modus penipuan segitiga dan sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang terkena modus penipuan ini. Ini di video korban penipuan apakah uang bisa kembali. Jadi dari Kak Frinis, urus ini itu terlalu ribet lama prosesnya. Penipu punya banyak waktu untuk menguras rekening mereka. Ya, oke. Memang betul. Dari Kak Nafisah, aku pun kena tipu juga, sedih sih. Tapi ini pelajaran buat aku agar tidak terpedaya oleh siapapun. Semoga orang-orang yang nipu di luar sana ingat, perutmu dan keluargamu jika hasil itu kamu berikan sebagai nafkahmu. Ingat, di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Jadi Kak Nafisah ini sudah tertipu, tapi ini dibikin sebagai pelajaran yang berharga sehingga kedepannya lebih bijaksana lagi. Oke ya, jadi emang ngurus blokir rekening penipu ini sekarang kan harus pakai surat kepolisian ya. Jadi prosedurnya lama ya, keburu uangnya diambil oleh penipu. Dari Kak Gina Karta, saya ketipu 3 juta. Semoga Kak Gina diganti dengan rezeki yang lebih melimpah dan menjadikan pelajaran sehingga kedepannya tidak ketipu lagi. Ya, jangan asal percaya sama orang yang baru dikenal ya Kak Gina. Oke, dari Kak Mafornen, aku ditelepon plus 127 gak aku angkat, tapi pas buka WA malah WA-nya masukin security kode. Ya, hati-hati ya. Nomor telepon luar negeri ini ya, jadi nomor telepon dari luar negeri itu hati-hati. Oke, kemudian Kak Ida Wahyuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini saya mau tanya, kalau nomor kartu ATM orang lain tahu, apa masih aman Kak? Ini barusan saya curiga sama orang, minta nomor kartu, udah tak kasih tapi kok malah minta diaturkan one click. Nah ya ini bahaya sekali. Jadi one click ini produknya BCA ya, jadi hati-hati. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur one click ini, kita bisa transaksi lewat kartu debit kita ya. Yang harus dijaga adalah nomor kartu ATM, kemudian PIN, kemudian CVV. Nah, kemudian ada OTP yang masuk ke handphone kita. Apabila 4 hal itu diketahui oleh penipu, maka penipu akan dengan sangat mudah mentransaksikan dengan fitur one click BCA. Makanya 4 hal ini jaga kerahasiaannya, oke? Kemudian dari Ponselina Meliavi, Ponseliana Melianti. Namanya susah banget ini.
Konselviana. Oke, kita baca ya. Ada apa komentarnya? Kalau saya buka WA bank penipuan lewat surat yang diantar kurir, pas dicek ternyata nipu. Maksudnya apa nih? Semua mohon maaf saya kurang paham maksudnya. Kemudian dari Kak Satria Teguh Channel, penipuan kerja kok top up. Ini tentang penipuan kerja paruh waktu ya. Betul sekali. Kalau kita kerja, kita disuruh top up, disuruh deposit atau apapun lah, pokoknya disuruh store duit kepada orang yang baru kita kenal, abaikan. Meskipun orang itu mengatasnamakan perusahaan ternama sekalipun, abaikan. Oke, dari Kak Mia, saya salah satu korban sekitar 3 bulan lalu. Sampai sekarang pun masih sering WA sama beberapa oknum number menawarkan kerja part-time seperti ini. Langsung saya blok ya. Betul, kalau udah pernah jadi korban, jangan sampai menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Masa jatuh di lubang yang sama, kan nggak, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke. Kemudian dari Kak Fasinov, Galih Gumilir, dari Kak Fasinov, solusinya gimana Om jika kode OTP sudah diketahui orang lain? Nah, penipu kalau sudah minta kode OTP itu artinya dia sudah memiliki data-data kredensialmu, karena OTP ini kan gerbang terakhir. Nah, kalau kode OTP ini sudah diketahui orang lain, ya kamu harus tahu sebabnya. Ya, misalnya kalau ternyata OTP diketahui orang lain untuk transaksi, kemudian ATM-mu atau rekeningmu jebol, ya segera ganti nomor kartumu, segera ganti kartu ATM-mu, gitu ya. Jadi OTP itu adalah gerbang keamanan terakhir kita, ya jaga selalu. Oke. Kemudian dari user ZK sekian. Saya ketipu 32 juta, udah lapor gak ada kejelasan dan kelanjutan. Nah, ini emang harus sabar ya, karena korbannya juga banyak. SOP masing-masing bank juga beda-beda ya. Si bank A, bank B ini SOP-nya kan beda-beda. Investigasinya beda-beda. Jadi banyak kasus yang mandek gitu loh. Makanya hati-hati, tetap waspada. Oke, itu aja dulu ya. Itu aja dulu baca komentarnya. Kita sambung baca komentar di lain waktu. Tetap semangat, hati-hati, penipu sekarang sudah merajalela, macam-macam modusnya. Jadi kalau kamu nggak hati-hati, sedetik 2 detik uangmu bisa hilang. Dan ingat, penipu tidak hanya menyasar orang-orang yang kantongnya tebel, orang-orang yang rekeningnya penuh, tetapi orang nggak punya uang pun tetap disasar oleh penipu. Makanya kalau bermain di dunia online, jangan mudah percaya kepada siapapun. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.